One hip hop and R&B? You got it. Monado's #1 for hip hop and R&B. The new Motion 91.8. Halo Bang Enda, apa kabar? Halo, baik. Alhamdulillah sehat selalu, Tuhan berkati selalu sehat. Mantap. Lagi di mana nih Bang? Lagi di Manado apa di Jakarta? Di Jakarta, belum bisa ke Manado nih, masalahnya ya gitulah. Protapnya banyak banget, jadi ya Iya, susah. Siap. Kita masuk ya Bang ya. Kita Oke, putar siap. lagunya Bang Enda, kemudian kita opening. Nah jadi nanti sebentar teman-teman Motion juga yang mau nanya bisa lewat Instagram, bisa juga lewat Facebooknya kita. Ya nanti sebentar. Oke. Siap. Prolognya udah dikirim. Ini lagu terbarunya Bang Enda ya? Bukan, ini bukan lagu aku sebenarnya. Putar aja dulu nggak apa-apa, nanti aku jelasin habis ini. Oh siap. Ya. Tapi ini pakai nyanyi kan? Selamat pagi semuanya yang ada di Instagramku. Iya. Hari ini Kayaknya aku semua lagi, rindu menyapa Bang Enda nih. iya, lagi live sama Motion Radio Manado. Jangan lupa follow Instagramnya Motion Radio Manado. Wah, thank you banget Bang Enda. Nanti juga pasti lamanya di Manado nih. Iya benar. Amin ya. Nanti kita ulik sebentar nih Bang Enda. Ini ada yang nanya, sudah mandi kah? Udah mandi dong, enak aja lu, gue dari subuh udah mandi. Gue udah bangun subuh bro. Ayo gue sempat baca nih Bang. Titip di Citraland tadi hujan deras. Mikir mau cepat ini mau wawancara Bang Enda. Tapi di studio kami yang di Minamon aman-aman aja. Hujan ya tapi, di Manado lagi hujan ya? Kota aja itu yang hujan ya. Iya. Emang Manado suka gitu tuh kadang-kadang hujannya setempat-setempat. Iya. Waduh, banyak banget yang di aku. Selamat Idul Adha Kakak Enda. Terima kasih semuanya, selamat Idul Adha buat kalian semua. Semoga berbahagia bersama keluarga. Jangan lupa ngopi bang. Sudah tadi habis subuh udah langsung ngopi. Gue biasanya jam ngopi gue jam 6:30. Udah langsung ngopi tuh kalau 6:30. Kangen Manado nggak bang? Kangen dong, banget. Tapi udah rencana ya Bang ya dalam waktu dekat ya ke Manado ya. Semoga, insya Allah lagi diusahakan untuk ke Manado. Karena sebenarnya kan gampang aja kan, tinggal rapid di bandara. Cuman kan ada urusan-urusan yang penting banget di Jakarta yang nggak bisa aku tinggal. Jadi emang bener-bener udah nggak ada pilihan lagi karena kan Mas Pasya lagi sibuk di Palu. Jadi ya harus menggantikan peran beliau di Ungu, karena kan Ungu ngurusin banyak urusan gitu loh. Jadi nggak cuman urusan kita berlima aja, kita berlima ngurusin banyak. Jadi ya tetap harus jalan semuanya kan, apalagi covid gini. Halo semuanya, selamat pagi, assalamualaikum. Salam dari Balikpapan. Salam Balikpapan.
masuk Bang ya. Oke. Menemani kamu dengerin cerita inspiratif di Motion Radio Podcast. Hadir bareng narasumber keren yang teman Motion sering denger. Ini dia Motion Radio Podcast. Yeah, Manados number one for hip hop and R&B, the new Motion 91.8. Apa kabar semuanya? Senang sekali saya Davis Pinanton bisa menemani Anda semua yang lagi di jalan, yang lagi mobile, kemudian yang lagi di rumah, lagi di mana deh buka weekend bareng Motion Radio, teman Motion. Ya, setiap hari Sabtu jam 11 siang pasti kita ketemu artis-artis hebat luar biasa ya. Dan kali ini kita juga kedatangan bintang tamu yang tidak kalah kerennya ya dengan bintang tamu sebelumnya. Ya, kalau mau dengerin atau mau lihat langsung aja deh nongol di Instagramnya Motion 918 FM. Nah, saya kenalin dikit dulu nih, Enda. Wah, siapa yang tidak kenal Enda? Franco Kusuma. Lahir di Kudus, Jawa Tengah 4 Maret 1976. Saat ini umurnya 44 tahun. Nanti diklarifikasi sebentar sama orangnya. Memulai karirnya sebagai teknisi gitar untuk gitaris band Ungu. Ketika kebutuhan akan gitaris kedua muncul, Enda membuktikan bahwa ia adalah orang yang tepat untuk mengisi posisi itu dan bergabung pada tahun 2001. Lulusan Fakultas Hukum Universitas Samratulangi ini mudah dikenali dengan sebuah anting di bawah bibirnya. Wow, dulu ya. Gitu. Dan Enda pernah juga kecanduan narkoba sampai akhirnya bertemu dengan Maki dan Pasha yang menyadarkannya. Enda menikah dengan Eka Wilestari pada 17 Desember 2005. Tanggal 16 Agustus 2006 mereka dikaruniai anak pertama, Azara Leola Wicuda. Ya, begitulah. Tanggal 9 Desember 2010 mereka dikaruniai anak kedua, Azabel Lirna Winola. Dan tanggal 28 Januari 2016 mereka dikaruniai anak ketiga, Azalia Latifa Wianda. Ya, saya sudah lihat heboh banget kalau di Instagram mereka bertiga ya bareng papanya ya. Kasih ucapan selamat dan Ungu juga kemarin. Kalau versi versi followersnya ya kalah dong papa ya, anaknya lebih banyak. Anak lebih jago. Selamat datang Kakak Enda di Manado. Iya, terima kasih. Senang sekali udah bisa bergabung dengan Motion Radio di acara yang keren ini. Merasa terhormat sekali bisa di-invite untuk live bareng di acara Motion Radio. Emang benar semua yang dibacakan tadi bahwa begitulah kisah perjalanan hidup saya. Cuman ada sedikit koreksi bahwa sekarang saya sudah tidak beranting di bibir lagi karena sudah tua 44 tahun, jadi sudah sangat tidak pantas untuk memiliki anting. Bahkan yang di kuping-kuping udah ditutup semua karena anakku udah mulai beranjak gadis, takut kalau nanti insyaallah umur panjang punya menantu, dan apa kata menantu kalau nanti lihat bapak mertuanya antingan. Tapi masih kelihatan sama mudanya sama anak-anak gitu. Amin. Apa nggak pernah disangka orang ini kakak adik nih jalan nih? Enggak lah. Ya kita bahagia-bahagia aja. Mungkin tapi rata-rata aku lihat kalau musisi memang sedikit terlihat lebih awet muda daripada pekerja-pekerja yang lain yang di kantor. Mungkin kalau kita kan mengerjakan kata orang tua kan hobi yang menjadi pekerjaan itu adalah suatu kenikmatan yang tidak bisa terbayar pakai uang. Makanya saya bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, benar-benar mengkaruniai aku pekerjaan yang seiring sejalan dengan hobiku. Jadi ya gitulah mungkin, jadi low stress. Mungkin akhir-akhir ini aja kebanyakan stres nih. Akhir-akhir ini banyak stresnya nih. Kalau cuma ada banyak pekerjaan yang dikerjakan ya gitu ya. Bang Enda, selamat datang ya sekali lagi. Ini satu kehormatan juga buat Motion Radio bisa sama-sama live dengan Bang Enda yang lebih akrabnya disebut Kakak Enda kalau orang Manado gitu. Kakak Enda itu, nama Enda sendiri itu dari mana sih sebenarnya? Kan kalau namanya itu Franco Kusuma gitu ya. Itu ya, benar. Jadi Franco itu nama pemberian bapakku. Terus tiba-tiba aku tuh punya adik. Dan dinamai nama bapakku tuh Chandra sama Indra. Jadi aku 3 bersaudara itu, aku punya adik yang namanya Chandra sama Indra. Sementara akunya beda sendiri. Nah, kan aku menghabiskan waktu di masa kecilku di Manado dari SD lah. SD aku di Sangir.
Aku dari kelas TK di Sangir, SD di Sangir, sampai lulus SMP aku bersekolah di Manado, SMP sampai ya selesai kuliah. Mungkin orang-orang pikir, lu kok nggak kompak sendiri sih, adik-adik lu Chandra, Indra, lu ganti Hendra aja deh. Ya udah, akhirnya mulai dari situ gua ganti Hendra. Ya kan kalau orang Manado kan suka dipendek-pendekin namanya, he. Misalnya Charles jadi Ca, gitu-gitu. Misalnya kan kayak gitu kalau orang Manado kan. Robert jadi Obet. Akhirnya kan gitu kan. Akhirnya aku diganti, Hendra jadi Enda. Udah semenjak itu aku dipanggil Enda terus-terus. Sampai tiba saatnya aku di Jakarta. Itu dari SMA atau udah kuliah? Udah dari SD udah dipanggil Enda. Oh iya sih. Iya, dari SD udah dipanggil Enda. Jadi ya gitulah, pas mau masuk Ungu, aku mau ganti nama, maksudnya boleh pakai Franco aja nggak? Kata anak-anak, oh nggak usah, itu udah bagus tuh Enda. Katanya komersil nama lu itu. Oh ya sudahlah. Nama asli nggak menjual ya? Nama asli nggak menjual. Dahsyat. Bahkan sampai di Manado ada lagunya Kakak Enda saya. Nah itu tuh, iya bener. Nah, akhirnya Jadi melekat juga sama Enda Ungu. Iya bener. Jadi ya lagu itu kan lagi. Jadi kalau aku pulang Manado, orang-orang akhirnya semenjak lagu itu ada, orang-orang jadi manggil aku Kakak Enda, Kakak Enda, Kakak Enda. Iya, kan kemarin di Manado ya, tapi baliknya kapan Bang ke Enda, ke Jakarta? Jadi aku tuh ada kebutuhan, waktu itu kan aku sempat lama tuh di Manado kemarin-kemarin ini nih. Cuman waktu itu aku harus balik ke Manado sekitar 1 bulan sebelum pemerintah mengumumkan satu minggu sebelum pemerintah mengumumkan kita darurat COVID-19. Jadi aku balik karena waktu itu juga bukan gara-gara COVID, aku balik karena emang Ungu harus manggung di Palembang kalau nggak salah waktu itu. Akhirnya aku balik, pas balik dari Palembang ya udah nggak bisa masuk Manado karena waktu itu Jakarta juga lagi PSBB kan. Jadi ya sudahlah, berdiam di Jakarta udah cukup lama nih, diam di rumah 4 bulan. Tapi pada akhirnya manggung juga di Palembang kemarin, Ungu. Iya, manggung. Ungu sempat manggung di Palembang, sempat. Iya. Tapi akhirnya berdampak juga ya, Bang Enda ya, pandemi ini ya. Oh, sangat. Nggak ada satu. Iya benar, nggak ada satu sektor pekerjaan yang tidak kena dampak COVID-19 ini. Jangankan di negara kita, negara-negara luar yang jauh lebih modern, jauh lebih kuat dari negara kita, kena dampak juga. Dan mereka justru malah lebih parah dari kita gitu loh. Ya, kita nggak usah membicarakan tentang pekerjaan, udah pasti miss banget. Kita nggak bisa manggung, kita nggak bisa apa. Permasalahannya kan sebenarnya bukan masalah tentang kita berlima, bukan masalah tentang Mas Fasya, aku, Mas Onci, Mas Maki, dan Babe Roman. Bukan masalah kita berlima. Kita berlima alhamdulillah terima gaji tetap. Walaupun dari Ungu manggung gak manggung ya gaji tetap berjalan seperti pegawai biasa gitu loh. Tapi kan permasalahannya Ungu ini kan menghidupi banyak sub. Ungu ini kan menghidupi banyak orang. Ada sekitar berapa puluh orang di belakang kita gitu loh. Nah itu kan harus kita pikirin. Karena kan ada beberapa pekerja kita yang dibayar per 1 kali acara. Nah, kalau nggak ada acara kan mereka nggak ada rezeki, kan kasihan anak istri, apa segala macam. Ya itu yang kita pikirkan. Makanya salah satu keputusan yang harus aku ambil untuk tidak ada di Manado dulu dalam jangka waktu sekarang. Karena di Jakarta banyak yang harus diurus dan nggak bisa sama sekali ditinggal. Itu aja sih. Iya, kasihan juga ya sumber dayanya di sana ya untuk Ungu sendiri ya gitu ya Bang ya. Oh iya benar. Susah banget Mas, susah banget. Tapi ya apapun kesusahan yang Tuhan kasih kan, Tuhan selalu punya rencana baik kan, kata orang Manado kayak gitu. Tuhan selalu punya rencana baik dalam kehidupan kita kan. Gimana sih Ungu menyiasati ini semua gitu? Ada job-job virtual mungkin atau sebagainya? Sebenarnya kalau Ungu, alhamdulillah semenjak tahun 2005 itu Tuhan sayang, orang itu mulai melejit di tahun 2005 itu emang begitu banyak hal-hal yang kita lakukan dan alhamdulillah memang khususnya di Ungu itu adalah Mas Maki. Maki itu proksinya Ungu istilahnya. Maki itu proksinya Ungu. Pemain bass kita itu adalah proksi kita. Jadi
dia sudah sangat mempersiapkan ini semua dari zaman dahulu kala, bahwa dia tahu akan ada masa di mana di mana kendaraan ungu ini akan mengalami kesulitan gitu loh. Tapi jadi dia udah mempersiapkan segala macam sub-sub, manajemen yang baik, cara pembagian hasil pekerjaan yang benar, bahkan mungkin dia merencanakan segala sesuatu itu sampai ke simpanan semuanya. Pokoknya memang makanya kalau ada orang bertanya tentang ungu, aku cuma bisa mengucapkan puji syukur, alhamdulillah, karena memang Tuhan Allah mempertemukan aku dengan saudara-saudara yang benar-benar pintar pada bidangnya. Kayak kalau musik Mas Onci kurang apa, kalau soal masalah hubungan dengan masyarakat Mas Pasya sudah nggak perlu dipertanyakan lagi, kalau soal masalah manajemen, strategi manajemen dan lain-lain, ya kita tinggal bertanya sama Mas Maki. Jadi memang benar-benar ungu itu komplit. Alhamdulillah kita bisa melalui ini semua dengan keadaan baik-baik saja. Kalau orang bertanya kita susah, memang benar-benar susah. Tali pinggang lagi benar-benar ketat sekarang nih. Cuman ya kita selalu mengupayakan yang terbaik biar segala sesuatu, karena menurut kita berlima, ungu tuh tidak hanya tentang kita berlima. Ungu tuh tentang bagaimana orang-orang cuma tahu bahwa ungu terlihat ya kita berlima, Mas Maki, Mas Pasya, Roman, Onci, Enda, tapi sebenarnya ungu itu banyak banget. Nggak ada mereka, nggak ada kita berlima. Iya, apalagi ungu kan saya scroll ya, saya kepo di Instagram tuh ulang tahun ya kemarin ya, bulan Juli ya, 24 tahun. Benar, 24 tahun kita kemarin ulang tahun. Tapi gimana ngerayain di era new normal, Bang? Ngerayain di grup WhatsApp aja. Kasihan ya. Padahal pasti fans-fansnya dari berbagai daerah tuh pasti nanyain gimana mau ngerayainnya, gimana mereka juga di daerah, Bang. Iya, biasanya kita kalau ulang tahun kayak gini kan kita selalu ngerayain di Jakarta, dan kita mengirim utusan fans-fans kita dari daerah, beberapa orang untuk hadir dalam acara tersebut. Tapi memang dalam 2 tahun ini kita meniadakan acara itu, mungkin lebih ke acara ya kita berdoa bareng lah. Udah ada wadah sekarang, ada Instagram, ada YouTube. Ya mari kita berkumpul lewat media sosial lah. Mungkin lebih kayak gitu. Jadi 24 tahun berarti 96 ya, tahun 96 ya Ungu ya berdiri ya. Benar, 96 itu belum ada aku. Aku ada aku jadi krunya Ungu di 98. 99 aku jadi kru. Baik. Itu Bang boleh ceritain sedikit Bang, yang dulunya dari kru, kemudian akhirnya saya sempat baca-baca juga, nggak dapat uang sama sekali sepeser pun, tapi akhirnya diselamatkan oleh Bang Pasya sama Bang Maki kemarin ya. Dari narkoba juga, itu boleh diceritakan itu Bang gimana? Jadi sebenarnya zaman dulu itu memang aku merantau dari Manado setelah selesai kuliah. Aku di Jakarta itu tahun 97. Sampai Jakarta tuh iya tahun 97 aku lulus kuliah, aku langsung berangkat. Iya, aku langsung berangkat ke Jakarta. Pas sampai di Jakarta itu memang Indonesia lagi susah banget, lebih susah dari sekarang ini. Lebih susah karena 97 itu krisis moneter, terus terjadi kerusuhan berdarah di Jakarta, jadi memang mencekam banget suasana Jakarta. Kehidupan susah banget, semua orang pengen hidup kan. Jadi tingkat kejahatan makin tinggi waktu itu tahun 97 itu. Jadi memang kita sebagai orang anak-anak perantauan jangan berharapkan mendapat pekerjaan yang bagus gitu loh ya. Pada akhirnya ya kita bergerombol-gerombol aja sama orang Manado, terus ada beberapa saudaraku dari Ambon, terus ada juga beberapa saudaraku dari Timor, terus ada dari dari Sangir. Ya aku ikut-ikut mereka aja waktu itu. Selama berapa tahun ikut-ikut mereka, ya tahulah ya gitu. Paling aku ikut-ikut gerombolan mereka kemana-mana nyari uang, nyari rezeki. Sampai akhirnya aku waktu itu ada satu gitar akustik biasa, gitar akustik murah. Ya itulah yang aku pakai cari uang waktu itu ya. Aku ngamen dari bus ke bus. Cuman waktu itu memang aku lebih khusus. Tahun 98, 97, 98 aku udah mulai ngamen. Iya, jadi aku ngambil, karena memang kan kalau ngamen itu kalau di Jakarta nggak boleh sembarangan. Ya ada yang punya jalur ya, kita harus. Iya benar, kita nggak boleh kalau kita ngamen di bus nomor 16 terus tiba-tiba kita pindah ke mana, nggak boleh. Jadi ya waktu itu aku ngambil, kalau nggak salah waktu itu bus Patas AC 16 kalau nggak salah, Pulau Gadung Blok M.
Nah, aku khusus memilih patas AC karena biar nggak panas kan. Jadi kalau nggak ada penumpang bisa tidur di belakang. Terus iya, jadi mungkin dari perjalananku itu aku singkat aja, aku ketemu sama Pasya dan Pasya mengenalkan aku ke Maki dan akhirnya aku diterima menjadi kru ungu waktu itu karena akulah satu-satunya kru ungu karena waktu itu ungu nggak punya banyak kru, ungu belum ada album. Jadi cuma bisa mampu mungkin bayar aku. Ya udah aku ikut itu, aku tinggalin ngamenku, aku ikut kru ungu sebagai khususnya kru gitar dan sisanya ya all round. Kadang-kadang aku pegang bass juga, kadang-kadang aku pegang drum juga. Jadi semua iya sampai akhirnya waktu itu grupnya ungu membutuhkan gitaris satu lagi waktu itu sebenarnya. Dan mereka mengaudisi gitaris seluruh Jakarta. Tapi nggak ada yang nemu mungkin jalan-jalan Tuhan juga bahwa itu tempat sebenarnya milik gue gitu loh. Sampai akhirnya waktu itu mungkin mereka udah hopeless, aduh gimana ya nggak ada gitaris yang pas nih. Sampai akhirnya aku menawarkan diri. Waktu itu sama Mas Maki sih, aku ingat banget aku sama Mas Maki, aku menawarkan diri. Aku bilang, Mas Maki, boleh nggak aku ikut audisi? Kata Mas Maki bilang, oh kenapa enggak? Coba aja. Lah kan kalau pertanyaan kan gue krunya ungu. Kalau lu tanya gue untuk hafal lagu ungu ya otomatis gue hafal semuanya walaupun iya kan gimana iya ya hanya seorang kru yang bodoh yang nggak hafal lagu artisnya sendiri gitu loh. Ya aku hafal kan. Ya sudah akhirnya Mas Pasya juga ngelihat waktu itu. Sudahlah Enda aja lah jadi gitaris ungu daripada kita susah cari. Akhirnya aku bergabung. Iya, aku Pasya yang diantar nyanyi waktu itu ya. Iya benar. Audisi nyanyi jadi vokalis ungu itu aku yang ngantar. Iya. Akhirnya Bang Pasya juga yang bilang, Bang Enda aja daripada nyari yang lain lagi gitu. Iya benar. Jadi tahun 99 itu aku resmi menjadi gitarisnya ungu. Terus kita manggung sampai akhirnya sekitar tahun 2001 kita punya album pertama kalau nggak salah aku lupa deh tahun berapa itu. 2001 kita punya album baru album full yang berjudul Laguku itu ada di tahun 2001 atau 2002 ya lupa. 2002 Bang, kalau di sini 2002 saya dapat. Ya benar 2002 ya. Kita punya album Laguku dan kita berpersonilkan 4 orang tanpa Onci waktu itu. Onci itu ada di pertengahan album Laguku. Onci itu masuk ungu pertengahan album lagu di saat kita melakukan tour album Laguku. Onci masuk menjadi additional player di tahun sekitar 2002-2003 itu Onci jadi additional player. Iya. Onci masuk di ungu itu resmi menjadi anggota ungu itu kita di album kedua, album Tempat Terindah kalau nggak salah itu Onci udah ikut gabung di ungu dan sampai sekarang alhamdulillah. Iya. Itu Laguku ciptaannya Bang Enda langsung ya di sini ya? Iya benar, itu lagu aku. Aku bikin dan itu lagu dibikin di Manado di zaman SMA udah ada lagu itu. Ya benar. Jadi album pertama itu Bang Enda lagunya ngehits banget ternyata ya yang diciptain Bang Enda langsung ini ya. Ya mungkin karena lagu aku yang terpilih jadi single juga waktu itu. Kalau nggak salah itu single keduanya Ungu di album Laguku. Ya. Itu ada ceritanya. Ini kan sejarah ya gitu ya. Ada ceritanya dari Laguku itu Bang. Sebenarnya aku tuh bukan seorang puitis yang bisa pekerjaanku yang bisa menulis kata-kata berimajinasi tentang kata-kata. Aku tuh hanya seorang pemain musik biasa. Jadi untuk menciptakan kata-kata yang bagus itu diperlukan sesuatu yang benar-benar ku alami sendiri gitu loh. Jadi misalnya kayak Laguku itu ya emang benar ada ceritanya di balik itu. Ya dulu kan zaman SMA masih gitulah suka-suka cewek gitu-gitu ya. SMA 4 ya Bang ya? Aku SMA 6. SMA 6? SMA 6? Ya, aku SMA 6 waktu itu. Apa? Bagaimana? Sekarang udah diganti jadi SMK. Sekarang SMK ya? Bukannya masih ada ya SMA 6 ya? SMA ada. 6, ada tapi masih ada. Di SMA di tempat yang lain. Iya. SMA 6 tuh yang di Tas ya Bang ya?
Iya, jadi di sebelah SMA 6 itu ada SMK sekarang yang baru. Aku baru ke sana belum lama. Iya, Masih kemarin itu ya. ditahan. Oh iya. Iya. Oh, jadi jalan-jalan kemarin ya. Oke, Bang. Kemudian banyak kan lagu sampai saya lihat kalau di sini sampai lagu ke apa namanya single-single ke di album keempat ya. Album keempat Untukmu Selamanya. Ya, Bang ya. Ya. Banyak lagu-lagu lama nih di sini nih. Bagaimana? Album ketiga kalau nggak salah itu. Untukmu selamanya. Ya, Iya Untuk benar. Selamanya, Bang. Iya benar. Untukmu selamanya itu lupa album keberapa. Astagfirullah. Gue udah terlalu banyak bikin lagu ya lupa. Keempat dirilis tahun 2007, Bang Enda. Iya benar. Dirilis tahun Itu 2007. Ini Aku Datang Untuk Mencintaimu. Itu salah satunya ya, Bang ya. Iya benar. Itu Wah, dulu saya kalau nggak ngefans salah itu banget makanya saya pakai di Instagram. Mula Untukmu Selamanya, Kekasih Gelapku, di sini ada Izinkan Aku. Iya benar. Apalah Arti Cinta, Iya. wih, ini masa-masa gue masih SMA nih. Tapi Bang, ini Bang ceritanya juga kan sempat terjerat dengan yang namanya narkoba ya. Gimana Bang? Coba Bang ceritakan tentang kemarin itu yang waktu konsumsi narkoba akhirnya bisa sembuh, Ya. kemudian yang dukung berhenti itu gimana Bang? Ya. Jadi sebenarnya di zaman sebelum aku di Ungu itu, aku tuh bener-bener nggak punya apa-apa. Jangankan gitar, baju aja cuma punya 3 potong waktu itu di Jakarta. Bayangkan 3 potong saja. Benar, aku nggak mengada-ada, tapi emang begitulah keadaannya. Aku nggak punya celana panjang, waktu itu aku cuma punya celana sedengkul aja. Celana pendek lah, celana 3/4 itu. Terus aku punya kemeja 1, tangan panjang, sama kaos 1 plus kain sarung. Nah, kemeja itu buat aku pakai sholat biasanya. Jadi aku simpan-simpan nggak pakai. Aku pakai baju itu aja terus-terus. Sampai emang bener-bener susah banget di Jakarta karena aku kan merantau ke Jakarta itu jujur aja waktu itu memang bener-bener kayak melawan perintah orang tua karena aku nggak sejalan pemikiran dengan bapakku waktu itu. Bapakku melarang aku untuk bermain musik, bapakku lebih memilih aku untuk bersekolah lagi sampai akhirnya aku menjadi apa yang dia mau lah. Karena tapi waktu itu aku berpikir bahwa sayang kalau hobiku ini nggak menjadi sesuatu yang berguna untuk orang banyak. Itu pemikiran aku waktu itu. Sampai akhirnya aku bertentangan dengan bapakku, aku merantau. Dan ternyata emang benar bapakku bener banget. Orang tua tuh nggak pernah salah bahwa ternyata susah banget di Jakarta itu untuk hidup. Sampai akhirnya ada satu mimpi besar banget waktu itu. Bahwa aku pengen punya uang banyak, pengen punya harta banyak, pengen mampu beli segalanya tanpa harus bermimpi, melihat beli apa yang aku mau aku bisa beli. Tapi memang waktu itu karena aku memantaskan diri juga di hadapan Tuhan, aku bekerja dengan giat, bekerja dengan tanpa mengenal waktu, tanpa bermalas-malasan, aku bekerja habis-habisan. Tuhan memberikan rezeki, Tuhan ngasih aku ungu, Allah ngasih aku ungu, dan akhirnya ungu membawa aku sukses dan meraih semua mimpi. Di tahun 2005 itu mimpi semua terwujud. Itu bayangkan, semua mimpi terwujud. Apa yang kita lihat, apa yang kita sentuh, itu bisa kita miliki gitu loh. Tetapi sebenarnya pada akhirnya, justru di saat aku memiliki segalanya, aku malah semakin terjerumus ke dalam hidup yang menggampangkan segalanya gitu loh. Jujur aja waktu itu aku sangat-sangat menggampangkan segalanya karena aku bisa beli apa aja. Zaman itu aku bayangkan zaman itu sehari bisa beli 6 gitar. Zaman itu 6 gitar satu hari. Disangka ya itu ya dari awalnya cuma pakai baju berapa doang. Iya benar banget. Sampai akhirnya justru ada di posisi itu, uang banyak, segalanya serba dikasih. Kita nggak beli baju waktu itu, baju dikasih, gitar dikasih, semuanya dikasih gratis. Jadi uang royalti, uang manggung itu ya benar-benar numpuk di rekening. Sampai akhirnya aku mulailah. Ya zaman dulu aku juga udah mulai belajar lah, nggak ada orang yang aku nggak munafik juga zaman sekolah juga suka narkoba gitu loh meskipun diem-diem. Iya. Bukan lagi ya kalau nggak narkoba ya Bang ya. Ya zaman itulah ya ada ikut-ikutan lah, ikut-ikutan. Iya benar. Sampai pada akhirnya di saat aku segitunya, bayangkan itu aku bisa membeli sendiri kan pada akhirnya ya semakin parah terjerumus dalam narkoba, hancur-hancuran.
Itu titik terendah Dan Bang Enda ya? iya, salah satu titik terendah lah dalam hidupku, bahwa ternyata aku menyadari bahwa harta itu tidak bisa membeli Ya. hidup yang bahagia. Harta sangat tidak bisa membeli hidup yang bahagia. Kita berpikir bahwa di saat kita susah, kita berpikir bahwa di saat kita punya uang kita akan bahagia. Tapi ternyata, ya aku nggak melarang kalian untuk punya uang banyak, harus punya uang banyak. Seorang laki-laki, apalagi khususnya seorang laki-laki, harus punya uang banyak biar bisa membiayai istri, anak, bahkan mungkin orang tua, membahagiakan orang tua. Tetapi kalau Anda mencari uang banyak hanya untuk bahagia, Anda salah sekali. Karena kebahagiaan itu tidak bisa dibeli pakai uang. Sangat tidak bisa. Aku sudah membuktikannya dalam hidupku. Jadi justru di saat aku banyak uang, aku tiap hari party, aku pakai narkoba, sampai akhirnya waktu itu aku menghadap Mas Maki dan aku minta maaf di depan dia sampai nangis-nangis. Aku bilang, Mas Maki, bawa aku rehab, aku udah capek kayak gini. Sampai akhirnya Mas Maki bilang, oke, kalau lu mau rehab, gue bawa lu sekarang, tapi lu mulai sekarang denger gue, nggak boleh ada yang lu lawan. Bahkan waktu itu Mas Maki pernah mengancam aku, sampai lu langgar lagi, lu gua keluarin dari Ungu. Waktu itu. Wah, sampai zaman itu segitunya tuh. ya Bang ya? Sampai segitunya Mas Maki. Dan jujur aja di Ungu, salah satu orang yang sangat aku hormati itu adalah Mas Maki. Karena apapun besarnya Ungu sekarang, tanpa jasa besar beliau, kita berempat bukanlah apa-apa. Gitu loh, Mas Maki, he's the man lah. Kalau di Ungu tuh he's the man lah. Itu mungkin ya, jadi hidup yang begitu membuat aku terjerumus dalam narkoba. Tapi alhamdulillah banget, sekali lagi puji Tuhan, Tuhan selalu mengawasi diriku. Karena jujur aja, dalam setiap pekerjaanku, dalam setiap langkah kakiku, aku selalu melibatkan Tuhan. Apapun itu. Jadi di saat aku tersesat, ya mungkin Tuhan selalu kasih ingat apa kita. Kalau kata orang Manado, selalu kasih ingat. Tuhan selalu kasih ingat dengan berbagai masalah yang kita hadapi sekarang. Dengan berbagai macam kesusahan. Di saat kita senang, pasti kita menemukan satu masalah yang kita berpikir bahwa, oh itu mungkin Tuhan yang kasih ingat biar kita balik. Biar kita back on track lagi gitu loh. Ya. Mungkin lebih kayak gitu. Iya, Bang Enda. Bahkan kemarin kan kalau dibilang tadi Bang Enda sempat Papa nggak kasih ya, gitu ya. Aktivitasnya mau berangkat karena tahu susahnya seperti apa. Tapi kalau dilihat di sini di Instagram nih, saya buka nih ya Bang Enda ya. Itu hubungan emosionalnya Bang Enda sama Papa itu kuat banget ya, gitu ya. Sampai kemarin itu juga turut berduka cita ya Bang ya. Sebenarnya kalau aku sama bapakku itu adalah satu pribadi yang sama, bersifat yang sangat sama. Aku adalah ya satu keras, kekeh dengan pemikirannya. Itu aku juga kayak begitu. Aku juga sadar di saat aku melihat dia, ya aku kayak ngaca, kayak bakaca kita kalau lihat apa dia. Ih, dia ini kita banget gitu loh. Mungkin dia juga berpikiran kayak gitu. Jadi kita sangat tidak bisa digabungkan dalam satu track, justru aku sama bapakku. Tetapi dulu waktu di Manado, waktu masih sekolah, wah berantem terus, bakalai terus. Nggak ada, bakalai terus. Jangan sampai kalau meeting keluarga atau rapat keluarga terus ada kita sama tapi papa di situ. Bakal nggak jadi meeting, cuman berantem aja gitu loh. Tapi iya bener. Tetapi setelah aku dewasa, setelah aku mengalami kesusahan di Jakarta, aku mengalami proses hidup yang cukup panjang dan cukup berat di Jakarta, aku mulai menyadari bahwa ternyata yang aku lakukan ini selama ini, aku tahu main gitar, aku bisa berantem, aku bisa masak, bisa segala macam dalam hidupku ini. Ada papaku di dalamnya. Kalau lu tanya sama gue, "Nggak, lu bisa berenang nggak?" Bisa. Siapa yang ngajarin? Papaku. Lu bisa pernah mendaki gunung? Lu pernah mendaki gunung nggak? Pernah. Lu mendaki gunung pertama kali sama siapa? Bapakku. Lu bisa nembak nggak? Bisa. Pakai senjata bisa. Siapa yang ngajarin? Papaku. Semuanya yang aku tahu dalam hidup ini bapakku yang ngajarin. Lu bahkan main musik pun dia yang pertama kali ngajarin gitu loh. Dia yang pertama kali menawarkan lu main. Iya, dia main papa juga ya. Iya nggak benar. Dia yang pernah main musik deh. Gue pengen lihat keluarga ada band gitu loh. Akhirnya ya kita main musik gitu loh. Jadi itulah yang membuat aku sadar kenapa aku harus berbeda dengan dia. Padahal apa yang aku lakukan sekarang itu semua dari dia.
Jadi itulah yang membuat kita akrab sekali di saat aku udah mulai memiliki keluarga, kita jadi akrab banget. Kayak teman lah ya, jadi kayak teman. Tetapi di saat kita keakraban itu mungkin Tuhan tidak mengizinkan kita akrab lama, karena dalam berapa tahun setelah keakraban kita, bapakku dipanggil oleh Tuhan untuk pulang kembali. Bapakku meninggal 3 tahun lalu. 3 tahun lalu, jadi itu membuat aku sangat-sangat terpukul. Ada satu dilema besar banget di dalam hidupku bahwa aku bertanya kenapa harus pergi di saat kita lagi akrab-akrabnya gitu loh. Ya itu, mungkin kayak gitu. Oke, sampai sekarang sosok Bapak itu melekat di Kakak Enda gitu, di Bang Enda dengan 3 anak cewek ya. 3 anak Iya, cewek benar. nggak bisa ngelawan sama anak laki-laki. Nggak ada anak laki-laki, yang ada sama cewek semua gitu. Nah, gimana Bang mau bisa nyeimbangin antara pekerjaan musisi yang Papa yang harus tetap terlihat muda gitu di hadapan anak-anak yang ketiganya itu milenial ya sekarang. Gimana itu Bang ceritanya? Jadi, Apalagi yang jadi kakak sebenarnya, itu followernya di Instagram banyak banget gitu. Jauh dari Papa. jadi sebenarnya kalau anak-anakku itu memang di rumah tidak ada satu keharusan yang mutlak dari mulutku, misalnya dari bicaraku, mereka tidak harus mutlak mengikuti omonganku. Kalau aku kayak gitu di rumah, mereka mau sekolah apa, mereka mau suka yang mana, itu terserah mereka. Satu-satunya keharusan mutlak dari mulutku yang tidak pernah bisa mereka tawar itu adalah ibadah kalau di rumah. Kalau yang berhubungan dengan Tuhan, aku bilang kalau ibadah, kalau agama, itu nggak ada pengecualian. Kecuali mungkin perempuan, kalau kalian udah dewasa, mungkin kalau lagi datang bulan nggak bisa sholat. Mungkin kayak gitu-gitu. Tetapi kalau yang lain kayak sholat, kayak ngaji, tepat pada waktunya, itu nggak boleh dilawan. Nah, aku keras untuk itu kalau buat mereka. Dan alhamdulillah mungkin karena aku melangsungkan segala sesuatu di rumah secara natural, Tuhan sayang, Tuhan kasih berkat yang bahagia banget di rumah, dan akhirnya mereka juga berkembang dengan apa yang aku mau gitu loh. Seperti mimpiku, ya nggak ada orang tua yang main musik yang nggak mau melihat anaknya juga main musik gitu loh. Nggak ada orang tua yang polisi yang nggak pengen anaknya jadi polisi. Pasti semua pengen kayak gitu loh. Iya, Aku dalam sangat musisi tidak kayaknya ada dari adik ya, cewek yang Iya. Basaria itu. Iya, aku sangat tidak pernah memaksa mereka untuk main musik, sangat. Mereka benar-benar tertarik sendiri untuk main musik, kayak Zara contohnya. Zara. Zara tuh emang benar-benar nggak pernah aku ajarin main musik, main gitar. Dia tahu main semua alat musik, nggak pernah ada aku ajarin. Dia berkembang dengan sendirinya. Yang paling yang kalau aku ajarin ya kalau ditanya agama, mengaji, sholat dan lain-lain ya sudah pasti dari aku awalnya. Ya di rumah kita berlangsung secara natural aja. Aku juga nggak mau ada gap antara aku sama anak, karena aku bilang sampai kapanpun aku tetap ayahmu, kamu tetap anakku, tapi harus ingat apapun permasalahanmu harus kamu cerita sama aku, karena tidak ada bohong di antara kita. Aku pun kayak begitu kalau khususnya Zara ya, karena dia sudah 15 tahun. Cewek ya. Iya, 15 tahun umurnya, jadi aku udah mulai Oh, udah SMA dong sekarang, Bang. baru mau SMA kelas 1. Iya. Iya. Terus sekarang kan belajar online gitu, Bang. Gimana cara Iya. Bang? Anak-anak semua di rumah semua, jadi biasanya orang tua Iya. Sebenarnya kalau aku pikir belajar online itu kan pada akhirnya kita harus melihat mereka kan. Benar-benar harus mengawasi, apalagi yang paling kecil, yang Alia ini kan masih kecil, jadi butuh pendamping orang tua. Nah, itu jujur aja aku sangat merasakan ya menyesuaikan lah ya. Ini kan suatu kebiasaan yang tidak lazim yang kita jalankan sekarang sebagai orang tua. Jadi ada satu pergolakan di dalam batin, mungkin waktu itu bertanya, percuma gue bayar sekolah mahal-mahal terus cuma sekolah kayak begini gitu loh. Gue jadi bertanya kayak gitu loh. Cuman iya, kata orang Meksiko, ya noche mane, kata orang Indonesia ya mau gimana lagi kita gitu loh. Hanya ini pilihan yang terbaik. Kalau enggak ya kalau mau ya anak kita nggak bersekolah, tapi kan kasihan banget kalau dia tidak melihat anak. Yang paling penting anak-anak bersekolah itu yang aku pikirin ini, karena bukan soal masalah pendidikannya. Mungkin kalau pendidikan di zaman sekarang tersedia di mana aja. Kita tinggal buka Google, kita mau belajar apa juga ada gitu loh. Tetapi kan hal di mana dia ketemu dengan temannya, dia sharing, dia bermain, berlari. Nah, itu yang tidak bisa kita sajikan sekarang kan. Dan mungkin itu yang membuat aku miris melihatnya. Kalau soal masalah bangun pagi harus nyiapin mereka sekolah,
itu sudah sangat kita lakukan dari dulu sama istriku gitu loh. Ya gitu aja paling. Iya, Bang, kemudian tadi kita di bagian awal kan sempat kita putar lagunya Abang ya, Maafkan Aku. Itu boleh diceritakan sedikit, Bang? Sebenarnya itu bukan lagu aku. Jujur aja aku bilang. Jujur aja. Dan itu yang bernyanyi juga bukan aku sebenarnya. Benar, ini tapi makanya aku bilang biarin ini, jadi biar jadi satu klarifikasi. Itu ada satu band dari Malang apa dari Madura kalau nggak salah. Cuman waktu itu yang terupload di YouTube di atas namakan aku yang nyanyi. Aku nggak tahu siapa yang ceroboh menulis namaku waktu itu. Dan akhirnya orang-orang jadi berpikir, dan lagu itu lumayan booming juga kan, sampai sekarang juga lumayan booming. Makanya orang-orang, Kakak Enda, ayo dong nyanyi maafkan. Gua tanya-tanya, ini maafkan lagu siapa ya? Ternyata ya emang iya, makanya lagu itu melekat di aku gitu loh. Tapi ya aku juga sudah berbicara dengan penciptanya, berbicara dengan penyanyinya. Mereka justru juga kooperatif dan mereka senang. Gak apa-apa Mas Enda nyanyiin aja lah kalau Mas Enda mau. Aku ada nyanyiin sih di channel YouTubeku, bisa dilihat di channel YouTubeku. Aku juga ada nyanyiin lagu itu gitu loh. Iya. Jadi ceritanya bukan begitu ya. Memang semua, tapi pada akhirnya kan semua bisa jadi netral lagi kan ya, Bang ya, yang iya juga sudah ya. Iya, Bang, ya sama-sama menguntungkan lah. Iya, siap. Ini karena melekat banget Enda Ungu gitu sama suaranya juga gitu ya. Kemudian Bang, ini kan kita sudah di bagian-bagian akhir nih ya Bang ya. Sebelum saya mau nantang Abang, bukan nantang juga, karena kalau mau nantang Abang juga hobinya nyanyi terus main alat musik, bingung saya mau nyuruh yang mana, semuanya bisa gitu. Nanti kita lihat sebentar ya, Abang main di special live kita nanti. Tapi ini Bang, kan di Manado kan udah pada tahu nih semua ya, Abang itu sebagai musisi tapi juga terjun di dunia politik gitu. Iya. Terjun di dunia politik praktis. Sebenarnya dari sisi Abangnya nih, kenapa sih Abang mau terjun di dunia politik begitu? Saya sebagai seorang warga negara, sebagai seorang yang berevolusi terus dalam hidup, merasa bahwa pada akhirnya maksudnya bukan merasa, memandang bahwa politik itu sebenarnya sesuatu yang sangat-sangat luhur. Lewat politik yang benar, lewat politik yang berasaskan ketuhanan yang Maha Esa, kita bisa melakukan banyak banget hal yang berguna untuk orang banyak, bukan untuk diri kita. Sekali lagi, lewat politik yang benar dan berasaskan Tuhan yang Maha Esa, itu kita bisa melakukan segala sesuatu. Setelah aku pikir-pikir, kalau tidak ada orang-orang yang merasa berpikir tentang kebaikan itu terjun di dunia politik, kita akan membuat politik di Indonesia ini khususnya semakin ke kiri nih, semakin terisi oleh orang-orang yang haus akan syahwat pribadi, yang memanfaatkan politik untuk memperkaya diri sendiri. Itu jujur gua mengatakan itu. Jadi saya insya Allah merasa bahwa saya harus berkecimpung di dunia politik, hal yang belum pernah saya jalani dari dulu. Saya sudah harus mulai merasakannya dengan berpikiran yang baik. Mudah-mudahan saya bermimpi suatu saat bahwa politik Indonesia itu akan menjadi sesuatu yang sangat-sangat digemari oleh orang. Karena sekarang kalau ditanya dari 10 orang, cuman 3 paling yang suka politik, 7 nggak mau pasti. Kenapa nggak suka politik? Politik main uang, politik bikin kita terjerumus dalam penjara, politik gini-gini gitu loh. Jadi orang berpikir kiri terus nih tentang politik karena jujur aja di dalam. Abang nggak takut ya kalau main nama politik terus kayak tadi terjerumus dalam penjara begitu? Kehidupan aku jauh lebih menyeramkan daripada politik. Siap. Bang, begini Bang, di sudut-sudut kota di Manado ada terpampang jelas nama Franco Kusuma nih. Ya artinya ini bukan cuma dari abangnya sendiri, tapi juga ada dorongan dong dari orang-orang lain gitu. Iya, benar. Sebelum aku terjun di dunia politik seperti sekarang yang sudah terang-terangan terpampang di kota Manado khususnya, kemarin aku sempat mengelola beberapa organisasi. Aku sempat bergabung dengan organisasi kepemudaan khususnya di Manado khususnya, organisasi agama ataupun organisasi di luar agama gitu loh.
sempat bergabung, sempat mengambil peran di situ untuk bagaimana. Karena aku berpikir bahwa musikku berawal dari Manado, begitu pula karirku yang lain harus berawal dari Manado. Jujur aja, untuk aku pribadi, aku bisa memilih di mana aja aku mau berkarir politik. Di mana aja aku punya saudara dan di mana aja aku punya teman. Dan jujur aja, Ungu memberikan fasilitas ini lebih mudah untuk kita dapatkan. Aku punya fans, punya satu keterwakilan, punya satu organisasi. Jadi, tapi aku mau semuanya berawal dari Manado, apapun itu. Apapun, bagaimanapun beratnya, aku harus meluangkan waktu dari Jakarta terbang selama 3 jam ke Manado. Tapi aku harus melahirkan segala sesuatu dari Manado. Musikku berawal dari Manado. Begitu pula segala sesuatu kayak politik juga harus berawal dari Manado. Begitu pula nanti suatu saat kalau Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan, aku akan berakhir di Manado. Sudah, begitulah cita-cita hidupku. Tapi begini ya Bang ya. Kan orang juga banyak tahu ya kalau misalnya vokalisnya juga kan sekarang kita tahu di Palu begitu ya. Ini apa Bang Pasya juga nggak jadi patron juga atau jadi cara berpikirnya melihat dari Bang Pasya juga nih mau membangun daerah begitu. Otomatis kita ini di Ungu ini berlima udah lebih dekat dari saudara gitu loh. Bahkan kita bisa dibilang kakak adik berlima ini nih. Jadi saling mempengaruhi pasti. Apapun yang Pasya lakukan akan terpengaruh sama aku. Begitu pula sebaliknya gitu loh, apapun yang aku pakai, aku berdandan kayak gimana, pasti juga akan melihat, ih bagus juga ya, gue mau coba juga. Nah, di saat Pasya mulai berpolitik, mulai ada perdebatan-perdebatan politik. Tapi percayalah, perdebatan politik itu bukan sekarang aja kalau di Ungu. Dari zaman dulu juga kita berlima kalau ngumpul, pasti selalu membahas apa aja, tentang negara, tentang presiden, tentang kementerian, dan lain-lain. Bahkan kita berlima jarang menceritakan tentang musik, sangat jarang. Paling di studio aja kalau mau bahas musik. Kalau kita lagi di hotel atau lagi breakfast, lagi makan siang atau apa, ya kita berlima selalu membahas apa aja dan kita sangat terbiasa untuk berbicara politik. Sangat-sangat terbiasa. Makanya Mas Pasya menjadi salah satu contoh yang sedang berjalan nih sama aku. Jadi apapun yang aku rasa pemikiran-pemikiranku tentang negara ini khususnya, tentang bagaimana cara berpolitik yang santun, yang baik, yang berasaskan Tuhan Yang Maha Esa. Aku selalu memperdebatkan ini sama Mas Pasya. Maksudnya berdebat untuk menghasilkan satu solusi yang benar-benar baik banget untuk kita berdua. Dan dia jauh lebih dahulu dari aku terjun karena 5 tahun lalu kan beliau terpilih menjadi wakil wali kota Palu. Jadi benar-benar satu kemudahan untuk aku. Jadi ibaratnya kalau kata orang, Pasya ini sparring partnerku di Ungu. Jadi sekaligus, iya benar, sekaligus menjadi contohku, sekaligus menjadi guruku. Jadi apapun yang kayak misalnya kemarin masalah Omnibus Law dan lain-lain, itu aku tanya sama dia, itu kira-kira Omnibus Law apa sih, gimana? Nah pembicaraan kita tuh kayak gitu sekarang. Ternyata musisi ngomongnya politik juga ya ternyata ya. Iya lah. Ini ketawa dari Bang Enda juga nih kalau begini nih. Iya, ya amin, kita tunggu ya Bang ya, Manado ya. Semoga deh masuk salah satu deh gitu ya. Kita tunggu kehadirannya. Bang, kita ini sudah di bagian akhir. Ini perbincangan kita sangat panjang. Nah, semoga nanti ke depan juga kita bisa bareng Pasya Ungu di sini ya di Motion ya. Kita minta bantuan Abang supaya bisa Pasya Ungu juga di Motion Radio. Tapi sebelumnya, Bang, ini saya bilang tadi banyak sekali talenta Abang nih, main musik apa semua, player semua, menyanyi. Bang, saya mau kasih kesempatan Abang mau nyanyi atau main musik terserah Bang. Spesial live nih, Bang. Eksklusif nih. Main musik sambil nyanyi juga bisa. Oh, siap. Ini gitar yang dari dulu ya, Bang? Ini gitarnya Sarah nih, gua pinjem. Pinjem gitarnya. Baik. Jadi ini salah satu lagu menurut kita berlima, ini lagu yang sangat-sangat kita puja karena lagu ini yang merubah segala sesuatu yang ada di kita berlima dari zaman kita nggak punya apa-apa sampai kita bisa punya segalanya. Jadi makanya kita sangat-sangat berterima kasih untuk lagu ini. Aku yang tak pernah bisa lupakan dirinya, yang kini ada di antara kita. Namun ku juga takkan bisa menepis bayangmu yang selama ini temani hidupku. Oh, maafkan aku, duakan
cintamu, berat rasa hatiku, tinggalkan dirinya, dan demi waktu yang bergulir di sampingmu, maafkanlah diriku sepenuh hatimu. Seandainya bila ku bisa memilih. Terima kasih. Dari waktu. Keren. Standing ovation saya. Keren. Aduh, ku bisa memilih. Woi, keren. Pokoknya semua lagu-lagunya Ungu mantep. Ini saya kalau dengar Bang ya, saya seperti mengingat masa SMA saya, pacar-pacar saya yang dulu mantan-mantan mereka ingat sekarang. Aduh, Bang Enda, di bagian terakhir nih Bang, harapannya buat teman-teman motion, anak-anak muda, musisi Manado, dari Bang Endanya masukannya. Buat anak-anak motion, anak-anak muda Manado yang saya cintai, kita saudara-saudara, khususnya untuk di Manado, terus yang di Indonesia, satu Indonesia juga yang khususnya musisi. Yang paling penting yang harus dilakukan dalam hidup ini adalah apabila kita pengen berhasil, tidak ada lain yang harus kita lakukan selain disiplin. Karena bukan soal masalah kita punya harta, bisa beli gitar yang bagus, kita bisa beli drum yang mahal, tapi kemauan kita, disiplin kita untuk menaklukkan kemalasan kita untuk berbuat lebih. Makanya aku selalu bilang kalau orang tanya sama aku, nggak ada orang sial itu. Orang sial itu tidak pernah ada di hidup ini. Hanya ada orang-orang yang tidak begitu keras mencoba hidupnya. Jadi kalau aku bisa berhasil, kenapa kalian enggak? Karena Tuhan memberikan kemudahan tidak beda-beda. Setiap manusia pasti sama kemudahannya. Hanya saja Tuhan mungkin mau kita memantaskan diri di hadapan Dia. Pantaskanlah diri kalian semua untuk mendapatkan hal yang lebih daripada hari ini. Pantaskan, selalu memantaskan diri, bekerja, belajar, apapun itu, yang penting memantaskan diri kepada Tuhan bahwa kita berhak mendapatkan kesuksesan hidup lebih daripada hari kemarin. Karena menurut aku bekerja itu bukanlah semata-mata untuk mencari uang atau mencari apa segala sesuatu, tapi bekerja itu lebih luhurnya memantaskan diri kepada Tuhan bahwa kita berhak mendapatkan hidup yang lebih layak. Itu aja, disiplin terus, jauhi narkoba karena narkoba sangat merusak, stop minum-minum, stop agate, dan selalu jadi orang baik. Orang baik selalu diselamatkan oleh Tuhan. Itu aja sih. Wow, terima kasih banyak Bang Enda Ungu untuk waktunya ya, udah datang ke studio walaupun masih lewat live Instagramnya Motion, tapi dalam waktu dekat saya harus ketemu Bang Enda nih ya kalau di Manado. Amin. Saya harus ketemu Bang Enda. Iya, terima Amin. kasih Bang Enda buat waktunya. Sama-sama, sukses terus buat Motion Radio. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak, bye-bye. Ya, oke. Buat teman Motion semua, tadi kita sudah ngobrol 1 jam kurang lebih bareng Bang Enda Ungu ya. Pastinya buat semuanya yang lagi dengerin Motion, teman Motion, kita masih akan tetap untuk Anda di minggu-minggu berikutnya dengan bintang tamu lainnya yang tentunya terbaik ya, yang tentunya sudah dikenal oleh teman-teman Motion, yang tentunya juga akan memberikan inspirasi untuk Anda semua. Oke, saya Davis Pinonton pamit, ciao, bye-bye, dadah.